Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita mengalami sendiri bahwa setiap hari, bahkan setiap saat, situasi di sekitar kita itu berubah. Cuaca misalnya, kadang mendung, kadang terang. Peristiwa misalnya, kadang menyenangkan, kadang membuat kita jengkel. Relasi, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Lalu bagaimana kita bisa bahagia terus-menerus, bersukacita senantiasa? Seperti kalau kita mengharapkan semoga Anda sehat dan selalu berbahagia. Bagaimana selalu berbahagia? Sementara lingkungan kita berubah terus, suasana hati kita pun berubah terus. Apa sebetulnya yang membuat kita bisa mengukur bahwa hidup kita itu sungguh-sungguh bermakna? Sebetulnya ukurannya ada dua, yaitu kenyamanan dan kebahagiaan. Kenyamanan hidup itu menyangkut yang di luar kita. Kita mempunyai mobil, kita mempunyai rumah, kita punya makanan, kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai usaha, itu kenyamanan. Tentang sesuatu yang di luar, tapi belum tentu bahagia. Nah, kebahagiaan itu tentang sesuatu yang ada di dalam. Kita sungguh-sungguh bersyukur, kita sungguh-sungguh merasa berarti dalam hidup ini, maka kita perlu mengukur hidup kita dari dua ukuran itu. Sayang, banyak di masyarakat kita, bahkan negara-negara kebanyakan hanya mengukur dengan kenyamanan. Maka muncul istilah GNP, Gross National Product, pendapatan per kapita. Seolah-olah kalau pendapatan per kapita itu tinggi, berarti masyarakatnya baik dan bahagia. Nyaman iya, tapi bahagia belum tentu. Kebanyakan negara seperti itu. Tapi ada satu negara, yaitu Bhutan. Mereka mempunyai ukuran yang unik. Selain mengukur secara ekstensif yang di luar, GNP, Gross National Product, pendapatan per kapita, mereka juga mempunyai ukuran yang namanya Gross National Happiness. Jadi yang diukur adalah kebahagiaan warganya. Dan saya kira itu bijaksana. Karena hidup ini perlu diukur berdasarkan dua unsur itu, yaitu kenyamanan dan kebahagiaan. Tetapi menurut saya, kita juga bisa mengukur diri kita. Apakah hidup kita bermakna? Itu berdasarkan what kind of life we want to be. Sebagai pribadi macam apa kita sungguh-sungguh ingin menjadi. Dan kalau kita setiap hari dalam perubahan yang terjadi, relasi yang berubah, situasi yang berubah, kita tetap maju menuju pribadi yang kita inginkan, sebetulnya hidup kita maju. Tidak peduli apakah kita mengalami kesulitan, tidak peduli apakah pekerjaan kita mengalami gangguan, tapi kalau langkah kita menuju kepada pribadi yang kita inginkan, nah, kita sungguh-sungguh sebetulnya mengalami kemajuan. Maka sebetulnya kalau Anda misalnya punya usaha, punya toko, itu mengukur kemajuannya berdasarkan catatan akuntansi sederhana, rugi laba, kemudian neraca, supaya bisa kelihatan maju atau mundur, maka penting juga melihat hidup kita ini dengan sebuah catatan yang berupa refleksi harian. Bayangkan saja ini sebagai jurnal kalau dalam akuntansi. Sehingga setiap malam kita mencoba meneliti diri kita. Apakah saya maju menuju pribadi yang saya inginkan? Apakah saya nyaman dan bahagia? Nah, itu penting untuk melihat relasi-relasi kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan kegiatan-kegiatan kita. Tetapi memang dasar dari semua kedamaian dan ketenangan itu adalah relasi kita dengan Tuhan yang baik. Maka doa itu menjadi penting sekali. Kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, kita itu damai, tenang. Dan kita bisa maju menuju kepada pribadi yang kita cita-citakan sendiri. Benar sekali bahwa doa itu merubah segalanya. Maka jangan lupa, kita harus menyeimbangkan diri kita. Selain mempunyai catatan pribadi tentang perkembangan diri setiap hari berdasarkan penelitian batin yang dilakukan setiap hari,
kita juga perlu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan itu ada di dalam doa. Maka kita perlu seimbang, melihat diri kita, menilai diri kita berdasarkan apakah kita nyaman dan bahagia atau tidak. Apakah hidup kita bermakna atau tidak. Apakah hidup kita itu menuju ke arah pribadi yang kita cita-citakan atau tidak. Dan kekuatan Tuhan itu sangat menentukan. Maka kita bukan hanya belajar untuk menilai kemajuan hidup kita pribadi, tetapi apabila kita sendiri sudah bisa mengalaminya, kemajuan yang pasti setiap hari menuju pribadi yang kita inginkan, kita juga bisa mengajak, kita juga bisa memberi kesaksian kepada saudara-saudari kita, sehingga mungkin seluruh bangsa bisa mempunyai ukuran yang sama. Seperti Bhutan misalnya, bukan hanya mengukur apa yang di luar, perkembangan yang terjadi di sekitar, kenyamanan, tetapi juga kebahagiaan. Gross national happiness. Apakah kita juga mengukur hidup kita berdasarkan kebahagiaan yang kita alami. Dan ternyata dari pengalaman, kebahagiaan itu muncul justru dari rasa syukur atas hal-hal yang sederhana. Bahkan sampai sederhana menikmati makanan. Jarang, atau saya tidak mengerti, mungkin hanya sekali-sekali, bahwa kita sungguh-sungguh menikmati makanan yang kita makan itu pelan-pelan dan penuh rasa syukur. Ternyata itu berpengaruh terhadap kebahagiaan kita, terhadap tubuh kita. Apakah kita sungguh makan makanan yang kita inginkan, yang diinginkan oleh tubuh kita, atau kita makan sembarangan? Dan apakah kita makannya juga sembarangan, atau menikmatinya dengan tenang, dengan penuh rasa syukur? Ternyata itu beda sekali. Maka itu juga perlu diperhatikan. Dan selain makanan, ternyata juga relasi dengan alam. Kalau kita relasi dengan alam baik dan dekat, ternyata itu juga mempengaruhi diri kita. Bagaimanapun juga kita adalah bagian dari alam. Kita bukan di atasnya, atau kita bukan makhluk yang terpisah dari alam. Tidak. Memang manusia itu mempunyai rasio, mempunyai spirit, mempunyai jiwa, tetapi tetap dia melekat dan bagian dari alam. Maka bagian sentuhan relasi dengan alam juga sangat menentukan gross national happiness kita, kebahagiaan kita. Tetapi juga mensyukuri pribadi-pribadi yang hidup dan tinggal bersama kita bertahun-tahun, ternyata itu juga sangat menentukan. Bagaimanapun juga pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, hidup bersama kita bertahun-tahun, itu adalah pribadi yang memberi pengalaman yang sangat kaya, baik masalah pengalaman yang menggembirakan atau yang membuat kita menderita. Tetapi tidak ada pribadi di luar itu yang lebih kaya dalam pengalaman bersama kita. Jangan sampai mensyukuri pribadi yang ada di sekitar kita terjadi ketika kita sudah kehilangan. Karena itu juga kebahagiaan sangat ditentukan apakah kita bisa menikmati, mensyukuri pribadi-pribadi yang ternyata bertahun-tahun tetap bersama kita dalam suka dan duka. Dan itu bukan kebetulan. Tuhan sendiri sudah mengirim mereka supaya kita menjadi pribadi yang makin hari makin sesuai dengan yang kita impikan sendiri. Maka mari kita mencoba mempunyai catatan harian, bukan hanya masalah apa yang kita punya, tetapi apa yang kita alami. Apakah kita bisa mengukurnya dan melihat bahwa kita sedang bergerak menuju pribadi yang kita inginkan sendiri. Tentu cita-cita pribadi yang kita inginkan kita putuskan sesudah kita berdoa dan sepakat dengan Tuhan menjadi pribadi macam apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita bisa melihatnya setiap hari, kita bisa merasa ada kemajuan, meskipun kecil, kita juga menjadi merasa lebih percaya diri, lebih bersyukur, dan lebih konten, lebih merasa fulfill, terpenuhi. Kita tidak merasa kekurangan terus-menerus, dan kita mengerti adanya kemajuan dalam hidup kita. Sehingga kita selalu bisa bersyukur, juga selalu bisa melihat hidup kita dari perspektif yang positif. Tentu dengan doa dan bersama Tuhan, kita akan jauh lebih damai. Tuhan memberkati.